Yo, halo warga informatika sekalian, balik lagi sama admin di sini. Kalian pernah nggak sih pengen ngoding project keren tapi spek laptop teriak tidak? Tenang-tenang, hari ini admin bakal tunjukin cara setup environment ASP.NET Core yang tetap satset walaupun device terbatas. Kita bakal install Entity Framework dan connect ke MySQL. Jadi, langsung aja ke tutorialnya. Pertama, kita akan menginstal pomelo.entityframework.core.mysql. Fungsinya tuh apa sih? Fungsinya tuh sebagai penerjemah atau jembatan. Jadi, jika kamu ingin menggunakan MySQL sebagai database untuk si sistemnya, kamu wajib untuk menginstal si Pomelo Entity Framework Core ini. Lanjut, kita akan menginstal Microsoft Entity Framework Core yang memiliki fungsi sebagai otak utama atau kerangka dasar. Jadi ya, library inti dari ORM ini, Object Relation Mapper, itu sendiri, disinilah semua fitur dasar berada, kayak fungsi DB Context, DB Set, dan kemampuan buat mengubah codingan C# kamu jadi perintah database. Lanjut, package terakhir yang harus kamu install yaitu Microsoft Entity Framework for Core Tools yang memiliki fungsi sebagai alat pertukaran. Yang mana ya, package ini tuh isinya tools yang dipakai saat kita lagi ngoding. Ini wajib banget diinstal kalau kamu pakai fitur migration. Jadi contohnya nih, kalau kamu mau ngetik perintah .NET if migration add initial create atau .NET if database update di terminal, perintah itu cuma bakal jalan kalau package tool ini sudah terpasang. Seperti itu. Oke, lanjut. Setelah kita berhasil installing package-package yang diperlukan, mari kita langsung lanjut ke modelsnya gitu ya. Ada tiga models yang akan kita buat. Yang pertama tuh ada menu .cs. Nah, di menu .cs ini ibarat kartu menu restoran kita. Admin kasih properti nama, image URL, dan yang paling penting price. Pakai tipe desimal. Biar hitungan duitnya presisi sih. Dan nggak ada korupsi koma-komaan ya guys ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke order.cs. Ini ibarat kertas bond utamanya. Nah, di sini kita akan catat siapa pemesannya di customer name, tanggal, dan total bayar. Nah, perhatiin, di bawah ada list order detail. Itu artinya, satu bond pesanan bisa menampung banyak jenis makanan sekaligus. Terakhir, ada order details.cs sebagai jembatannya. Tabel ini yang bakal nyatet rincian dari order nomor kesekian, beli menu apa, dan berapa banyak jumlahnya. Jadi relasinya itu menampung dari menu atau ID menu dan order atau ID dari si ordernya. Seperti itu. Oke, model udah ganteng ya guys ya. Sekarang kita rakit mesinnya di program.cs. Di sini, admin daftarkan service MySQL-nya supaya apa? Supaya aplikasi tahu jalan menuju database. Codingan builder.services ini wajib ada ya guys ya. Biar apa bang? Biar DB konteks kita dikenali sama sistem. Oke, di app setting.json-nya ya. Ini tuh sebagai jalur untuk kita dapat connect ke database-nya gitu. Nah, untuk servernya untuk servernya admin pilih localhost ya. Lalu database-nya bernama fastfood_db untuk user sama dengan root. Untuk password-nya kita nggak pakai password aja lah ya. Biar tidak ribet sama sekali ya guys ya. Pindah ke app dbcontext.cs. Nah, di method model on creating, di method on model creating kalau nggak salah ya. Admin setting ulang tipe data desimal buat harga hanya untuk sekedar memastikan biar database-nya nurut dan nggak bikin error pembulatan angka. Nah, di bagian hash data atau seeding, ini sih part favoritnya admin sih, data seeding daripada nanti kita input menu satu per satu gitu ya, pada saat testing gitu, kita manfaatkan fitur hash data. Di sini admin langsung masukin menu andalan kayak burger, pizza, sampai ice cola. Jadi begitu aplikasi di run ya, tokonya tuh udah siap jualan, nggak kosong melompong ting, guys ya. Tuh. Setelah model dan DB konteks kita persiapkan dengan baik dan sempurna gitu. Kita perlu membuat file migrasi dengan menambahkan perintah .NET IF migration add initial create.
Yang mana perintah ini memiliki fungsi untuk merekam atau nge-snapshot gitu, struktur codingan kita menjadi sebuah skema database. Nah, selanjutnya, karena si file migrasinya udah dibuat tadi gitu lah ya, sekarang kita akan eksekusi ke database-nya langsung dengan perintah .NET if database update. Perintah inilah yang akan membuat tabel-tabel secara otomatis di MySQL kita. Seperti itu. Setelah dijalankan di terminal, langsung saja kita akan cek di database-nya apakah data sudah ada atau belum. Dan ternyata ada ya guys ya. Sebelum masuk ke logika utama, admin siapin dulu order request view model. Yang mana ini teh wadah khusus untuk menangkap inputan user, yaitu nomor meja dan dictionary kuantitas pesanan mereka. Jadi data dari view nggak langsung nyampur sama model database kita. Oke, lanjut ke menu controller kita. Di sini, admin udah injek FDB context biar apa bang? Biar bisa ngobrol sama database-nya. Di fungsi index, simpel aja sih sebetulnya mah. Kita narik semua data menu pakai underscore context.menu tulis gitu kan. Buat dipajang di halaman depan. Lanjut, untuk validasi pesanan gitu ya. Ketika user melakukan action pesan gitu, akan terjadi validasi terlebih dahulu. Kalau user klik tombol pesan tapi jumlah makanannya nol semua, langsung admin balikin. Lagi ya, nggak boleh Anda memesan tanpa ada makanan yang diinputkan sedikit pun. Anda mau pesan atau mau pesan gitu ya. Nggak boleh ada pesanan kosong lah ya pokoknya. Nah gitu. Lanjut, kalau valid nih, kita bikin dulu kepala notanya atau objek order. Terus kita looping item yang dipilih satu-satu. Di sini, sistem bakal nyari harga menunya, hitung subtotal, terus masukin ke rincian order details. Jadi hitungannya otomatis dan akurat. Terakhir, update grand total. Lalu dipanggil underscore context.savechange buat nyimpan permanen ke database MySQL-nya. Kalau sukses nih, lempar user ke halaman sukses itu sambil bawa ID ordernya buat ditampilkan struknya nanti. Gimana? Oke kan? Oke guys, sekarang kita masuk ke wajah aplikasinya. Di sini admin nggak mau pakai desain yang mainstream ya. Lebih pakai desain yang udah admin pernah buat sebelumnya gitu, yaitu dengan tema doodle art. Lihat deh di bagian titik dua rootnya, admin definisikan pelat warna khusus seperti strip-strip paper, strip white, dan strip-strip ink, strip black. Biar vibes-nya tuh kayak coretan tangan di atas kertas asli. Fontnya juga admin import khusus biar makin artsy gitu kan. Buat elemen-elemennya, admin mainin trik CSS di kelas add doodle card. Kuncinya ada di border tebal solid dan box shadow yang tajam tanpa blur. Terus dikasih sedikit efek rotasi biar kagak kaku ya guys ya. Jadi pas user lihat rasanya kayak lagi baca buku menu komik gitu, bukan web kaku gitu. Nah, biar desain keren ini ada isinya gitu, kita panggil data dari database pakai Razor Syntax gitu. Di sini admin pakai for each buat ngelooping model menu tadi gitu yang di awal ya. Jadi, mau menunya ada 10 ke 100 ke codingan HTML-nya genap satu box aja. Ini efisien sekali. Nah, di dalam kartu menunya, admin selipin from input gitu buat jumlah pesanan. Perhatiin deh, namanya. Admin pakai format quantities yang ada kurung, bukan kurung kurawa itu teh, yang kotak teh ID gitu di dalamnya teh. Ini trik biar nanti pas dikirim ke controller, datanya rapi, terkelompok gitu. Jadi ya, menu ID sekian, dipesan berapa biji, tinggal klik tombol dulu button di bawah dan voila, pesanan meluncur gitu. Akhirnya terakhir guys, panjang pisan videonya. Terakhir di halaman sukses.cshtml. Di sini admin nggak mau sih, cuma nampilin tulisan sukses doang. Makanya ya, admin tuh bikin desainnya tuh semirip mungkin dengan struk belanja fisik gitu. Pakai kelas .to receive kayak gitulah pokoknya mah. Di bagian atas kita panggil nama pelanggan dan tanggal transaksi secara real time dari database kita. Jadi kerasa banget tuh personalnya gitu. Terus rincian makanannya kita looping lagi di sini. Perhatiin deh, admin pakai format angka no pas nampilin harga.
biar otomatis ada pemisah ribuannya. Jadi user bisa lihat dengan jelas apa yang mereka pesan dan berapa total yang harus dibayar. Persis kayak bot di kasir beneran. Di bawahnya admin hitung grand totalnya dan tentu aja ada tombol pesan lagi dong. Ya buat apa? Biar makin kaya ya. Biar si pembeli makin nambah pesanannya karena lucu lihat menu dan si struknya gitu ya. Dan ketika si user, nge-tap pesan lagi dong gitu ya, bakal diarahin kembali ke menu utama dan selesai. Aplikasi fast food kita gitu dengan fitur full database dan desain detail siap digunakan. Gimana, keren kan hasilnya? Cihuy.